Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Rama di ruang sunyi yang akan menemani malam kesendirianmu. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Pengalaman Horor di Kos Berhantu. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Dan seperti apa kisah kali ini, langsung saja simak ceritanya. Malam itu, hujan deras turun membasahi tanah kota kecil tempat Sania memulai kehidupan barunya sebagai mahasiswi. Di ujung gang yang sempit, terdapat sebuah kos tua yang menjadi tempat tinggalnya selama menempuh pendidikan di kota tersebut. Sebuah suasana mistis menyelimuti bangunan kos tersebut, tetapi Sania berusaha mengabaikan rasa takutnya. Sania, seorang gadis ceria dan penuh semangat, baru saja diterima di sebuah perguruan tinggi ternama di kota itu. Kota yang letaknya di pesisir selatan Pulau Jawa. Ia memilih kos ini karena letaknya yang strategis dekat dengan kampus. Pertama kali Sania merasakan keanehan adalah pada malam pertama di kos itu. Suara langkah kaki ringan terdengar di koridor, seolah ada yang berjalan tanpa henti. Namun, ketika Sania membuka pintu kamarnya, koridor kos itu sepi. Ia merasa mungkin hanya hayalan semata dan mencoba untuk kembali tidur. Kejadian-kejadian aneh mulai terjadi setiap malam. Pada malam kedua, Sania mendengar suara gemeretak di bawah tempat tidurnya, seperti langkah kaki yang melintas di lantai kayu. Namun ketika ia menoleh ke bawah tempat tidur, tidak ada apa-apa. Rasa was-was merayapi dirinya. Tetapi Sania mencoba bersikap rasional. Sania mulai berkenalan dengan beberapa penghuni kos lainnya. Mereka juga merasakan keanehan di kos itu, tetapi tidak ada yang mau membicarakannya terlalu banyak. Mereka mau kos di situ karena kos itu terkenal dengan harganya yang murah dan fasilitasnya yang cukup. Walaupun kos itu terlihat kosan tua, namun dekat dengan kampus. Pada suatu malam, Sania terbangun karena badannya tiba-tiba merasa dingin. Tubuhnya gemetar dan nafasnya terengah-engah. Ia melihat bayangan di ujung tempat tidurnya, seolah-olah ada sosok tak terlihat yang berdiri di sana. Sania menutup mata dengan kuat, berharap bayangan itu akan hilang ketika ia membuka matanya lagi. Namun ketika ia membuka mata, bayangan itu semakin mendekat. Sania mencoba berteriak, tetapi suara tidak keluar. Ia merasa tubuhnya tidak dapat bergerak. Bayangan itu semakin dekat dan terlihat wajah seorang perempuan tua yang penuh luka dan goresan di wajahnya. Matanya kosong menatap Sania dengan penuh ketakutan. Sania mencoba melepaskan diri dari keadaan tersebut dan tiba-tiba bayangan itu lenyap begitu saja. Lalu Sania bangun dengan keringat dingin. Ia merasa nafasnya tersengal-sengal. Ternyata dia baru saja bermimpi buruk. Pagi hari menjelang, matahari muncul di ufuk timur, menerangi langit dengan warna-warna hangatnya. Sania membawa pakaian yang telah dicuci ke rooftop kos untuk menjemurnya. Saat tiba di atas, dia melihat Neni, salah satu penghuni kos yang sudah lama tinggal di kos ini. Ia juga sedang sibuk menjemur pakaian di tepi rooftop. "Hai Neni, pagi yang cerah ya," sapa Sania sambil tersenyum. Neni yang sedang sibuk dengan pakaiannya menoleh dan menjawab sapaan Sania. Hai juga Sania, pagi ini cuacanya sangat enak. Bagaimana ngekos di sini? Udah enak kan? Mulai terbiasa belum? Ledek Neni sambil tersenyum. Sania mengangguk. Iya sih, sudah mulai terbiasa. Kamu tahu gak Neni? Kayaknya kos ini ada sesuatu yang aneh. Neni tersenyum. Gak usah khawatir Sania. Semua orang bilang begitu. Tapi ya sudahlah, itu hanya sekedar cerita-cerita aja. Sudah menjadi rahasia umum. Yang penting kan kos ini murah. Lalu Sania menceritakan kejadian-kejadian aneh yang dialaminya sejak pertama kali tinggal di kos tersebut. Neni mendengarkan dengan serius dan wajahnya terlihat takut seiring dengan berjalannya cerita Sania. Neni kemudian tersenyum. Sania, kamu tahu nggak ada yang lebih ngeri di kos ini loh? Sania mengangkat alisnya. Hah? Apaan? Emang ada? Neni menunjuk ke arah jauh dari rooftop, ke arah sebuah bangunan tua di seberang jalan. Ada cerita tentang hantu rambut panjang.
yang katanya sering mengganggu anak-anak kos di sana. Konon hantu itu suka muncul malam hari dan mengintip dari jendela kamar mereka. Sania merinding mendengar cerita tersebut. Serius Neni tertawa. Ya, itulah yang diceritain orang-orang, tapi jangan terlalu percaya. Mungkin hanya cerita untuk menambah sensasi aja, biar seru. Walaupun Sania mencoba untuk tidak terlalu memikirkan cerita tersebut, namun bayangan hantu rambut panjang itu tetap terbayang di benaknya. Pada malam harinya, ketika Sania mencoba untuk tertidur, ia terbangun oleh suara keras dari rooftop. Hatinya berdebar kencang, ia mencoba mengusir rasa takutnya dan bangkit dari tempat tidurnya. Dengan langkah ragu dan penasaran, ia membuka pintu kamar dan melangkah menuju rooftop. Ia berjalan pelan menuju rooftop. Ketika sampai di sana, ia merasa merinding. Sania menoleh ke arah seberang jalan di mana bangunan tua itu berdiri. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak di balik jendela-jendela yang gelap jauh di sana. Hantu rambut panjang, begitulah yang terbayang di pikirannya. Dengan rasa takut, Sania langsung lari menuju kamar kosnya dan menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Beberapa hari berlalu, Sania dan Neni memutuskan untuk mengajak teman-teman mereka, Arel, Dita, dan Koni, untuk mengadakan acara barbecue bersama di rooftop malam itu. Cuaca telah membaik setelah hujan, dan mereka merasa bahwa ini adalah kesempatan yang bagus untuk bersenang-senang dan menciptakan kenangan bersama di kos ini. Malam pun datang, suasana di rooftop kos begitu hangat. Mereka tertawa, bercanda, sambil menikmati aroma daging yang telah dipanggang. Suasana kehangatan membuat malam itu semakin menyenangkan. Arel dan Koni pergi ke dapur lantai 1 untuk mengambil tambahan daging dan peralatan tambahan. Setelah beberapa saat, datanglah Koni yang terburu-buru. Ia meminta maaf karena terlambat datang, karena ada tugas tambahan yang mendadak di kampusnya. Hai guys, maaf ya aku telat datangnya. Dosenku ngasih tugas tambahan banyak banget. Sebel deh jadi telat, kata Koni. Sania, Neni, dan Dita saling pandang. Mereka menyadari bahwa Arel tidak ikut kembali bersama Koni. Maksudnya? Lah, Arel di mana? Tanya Neni dengan wajah penuh kekhawatiran. Koni menggelengkan kepala, nampak kebingungan juga. Hah? Aku kan dari kampus dan baru datang. Mana aku tahu ada Arel? Sania, Neni, dan Dita merasa seketika sama-sama bingung. Mereka langsung melihat ke arah tangga yang menghubungkan rooftop dengan lantai 1. Suasana menjadi hening, hanya terdengar angin malam yang berbisik di telinga mereka. Kita harus periksa, ucap Sania, mencoba mengumpulkan keberanian mereka. Mereka berempat berjalan menuju tangga dengan langkah yang berat. Saat mereka turun ke lantai 1, tiba-tiba listrik mati semua. Koridor kos semakin gelap dan menakutkan. Lalu Sania menyalakan senter di HP-nya. Lampu-lampu redup menciptakan bayangan-bayangan aneh di setiap sudut. Suara langkah kaki mereka yang bergema di antara dinding-dinding menjadi nampak seram. Ketika sampai di lantai 1, mereka terdiam sejenak. Arel tidak terlihat di sana. Mereka mencari-cari di sekitar, menyisir setiap sudut lantai tersebut, tetapi tidak ada tanda-tanda Arel. Ada yang tidak beres di sini. Ayo kita cari lagi di rooftop, kata Neni merasa sesuatu yang aneh. Saat mereka kembali ke rooftop, mereka dibuat terperangah oleh pemandangan yang mengejutkan. Di tengah-tengah rooftop, Arel berdiri dengan tatapan kosong, rambutnya yang panjang menutupi wajahnya. Ia terlihat seperti sedang kesurupan. Ada apa denganmu, Arel? Arel, bangun Arel, tanya Dita dengan gemetar. Arel tidak menjawab, matanya kosong seolah-olah dia tidak menyadari keberadaan mereka. Sekelebat bayangan hitam ada di sudut rooftop itu. Mereka berempat berteriak dengan kencang, merasa takut dengan kehadiran bayangan hitam itu. Dita menarik tangan Arel, mereka berlima langsung menuju kamar kos dengan rasa takut. Malam ini mereka tidak bisa tidur hingga pagi menjelang. Pagi harinya, Arel baru sadar. Dia diceritakan tentang kejadian semalam. Arel dan Dita memutuskan untuk pindah dari kos itu. Namun Sania, Neni, dan Koni tetap di sini karena kos ini harganya sangat murah.
Sania, Neni, dan Koni membantu membereskan barang-barang Arel dan Dita. Mereka bertiga merasa sangat kehilangan dengan Arel dan Dita. Namun Arel dan Dita tidak kuat jika terus diganggu di kos ini. Makanya mereka memutuskan untuk pindah kos. Sania dan Neni memutuskan untuk menemui Bu Yati, sang pemilik kos, untuk menceritakan kejadian mengerikan yang mereka alami di rooftop semalam sebelumnya. Bu Yati tampak serius mendengarkan cerita mereka dan segera memutuskan untuk mengambil tindakan. Oke, kalian harus tenang. Aku punya seorang kenalan, seorang ustadz muda yang ahli dalam hal-hal seperti ini. Mungkin dia bisa membantu membersihkan dan mengusir hal-hal gaib yang mungkin berkeliaran, kata Bu Yati dengan suara lembut namun tegas. Beberapa jam kemudian, seorang ustadz muda yang dikenalkan oleh Bu Yati datang ke kos. Pak Ustadz, begitu dia disapa, adalah seorang pria muda dengan pengetahuan mendalam tentang ilmu spiritual. Setelah mengobrol, Pak Ustadz mulai melakukan kegiatan pengusiran dengan doa-doa untuk membersihkan kos dari keberadaan gaib yang tidak diinginkan. Dia melantunkan doa-doa dan melakukan gerakan-gerakan tertentu sambil membawa wewangian yang harum. Sania, Neni, dan Ibu Kos menyaksikan proses tersebut dengan harapan bahwa semua kejadian misterius ini akan berakhir. Saat pembersihan berlangsung, Pak Ustadz diam sejenak. Wajahnya menjadi serius dan matanya terpejam seolah tenggelam dalam meditasi. Setelah beberapa saat, dia membuka mata dan berkata, "Ada sesuatu yang perlu aku sampaikan kepada semuanya." Mereka semua mendekat, penasaran dengan apa yang akan diungkapkan oleh Pak Ustadz. Dengan suara tenang, Pak Ustadz menceritakan bahwa sebelum Sania dan penghuni kos lainnya tinggal di sana, ada seorang anak kos yang melakukan kegiatan ritual sesat di rooftop. Anak tersebut membangkitkan kekuatan gaib dengan cara yang tidak benar, memancing kehadiran makhluk-makhluk gaib ke dalam kos. Ritual sesat itu seperti membuka gerbang antara dunia kita dan dunia gaib. Oleh karena itu, makhluk-makhluk gaib terus datang dan menyusup ke kos ini. Mendengar penjelasan tersebut, Sania, Neni, dan Ibu Kos merasa ngeri. Mereka menyadari bahwa mereka menjadi korban dari kecerobohan seorang anak kos yang tidak bertanggung jawab. Pak Ustadz melanjutkan doa-doanya dengan lebih intens. Setelah selesai, Pak Ustadz memberikan beberapa petunjuk kepada Sania, Neni, dan penghuni kos lainnya tentang bagaimana menjaga diri mereka dari energi negatif dan menjauhi hal-hal yang berbau gaib. Dia juga menyarankan untuk selalu berdoa agar selalu terhindar dari gangguan makhluk-makhluk halus. Malam itu, setelah kegiatan mendoakan selesai, kos itu terasa lebih damai dan nyaman. Mereka berharap bahwa bantuan dari Pak Ustadz, kejadian-kejadian misterius yang menakutkan telah teratasi. Sania dan Neni meskipun masih merasa cemas, memutuskan untuk tetap tinggal di kos tersebut dan menjalani kehidupan baru mereka dengan lebih hati-hati. Bagi kamu yang pernah ngekos di suatu tempat, apakah kamu pernah mengalami kejadian-kejadian aneh ataupun diganggu dengan makhluk halus? Coba tulis di kolom komentar dan ceritakan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Ruang Sunyi, dan nantikan cerita-cerita horor yang lebih menakutkan.